Dengan darahmu kau selamatkanku, hidupku hidup menerangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, hidupku hidup menyenangkan. Telah kulihat, amin. Telah kulihat bukti kasih
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam segala surga. Segala puji hormat hanya kami naikkan kepadamu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami kembali lagi datang untuk beribadah, tidak lain untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kalau Engkau sudah hentar, kami boleh ada di tengah-tengah rumah-Mu, Ka'bah-Mu Tuhan. Satu bukti yang nyata bahwa Engkau terlalu baik buat kami. Sebab itu kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Hadir di tengah-tengah ibadah kami. Supaya kami boleh menarik hadirat Allah, sukacita Allah ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga menyertai setiap umat-umat-Mu. Mungkin mereka masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik Tuhan, pelayanan kebenaran firman-Mu khususnya Tuhan buat perjamuan asa yang kudus. Semua ini menjadi mata rantai yang menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin Engkau akan memberkati kami. Berkati ya Tuhan kami semua yang hadir. Berkati hidup kami, jiwa, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami pulang membawa berkat yang besar dari Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau menghancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada. Kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di tempatnya Allah, di rumahnya Tuhan. Kita yakin, kita mau bersukacita, kita mau bergembira karena ada hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau rasa itu kayaknya kurang klop kalau kita bergembira, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan puji yaitu berkata, kita lah lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.
Kalau seorang pemenang ketika menjuarai sesuatu kejuaraan, dia sangat bergembira, dia sangat bersorak-sorai dan sangat bersuka cita. Kita lebih daripada pemenang. Tetapi saya lihat di tempat ini, berada di sini, semuanya bertepuk tangan hanya dengan setengah hati. Semua bertepuk tangan hanya dengan setengah pemenang. Kita itu lebih dari pemenang. Mari nyanyikan pujian di dalam sebuah hatimu. Yakin dan percaya apa yang menjadi sakitmu. Katakan, hai sakit, jauhlah engkau dari saya. Yakin dan percaya pulang dari tempat ini sakitmu akan hilang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Hey, haleluya. Amin. Hallelujah.
ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan sebuah daripada firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita dengar pujian yang sangat baru. Nyanyian kesembuhan. Pada saat ini, di antara kita pasti ada yang sama. Yang tidak percaya, saudaraku, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Sakitmu tidak apa-apanya dibanding dengan sakit Tuhan yang telah Dia lakukan di bukit Golgota. Dia disambut, Dia memikul salib dan berjalan di sepanjang Via Dolorosa. Tetapi Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat ini, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Engkau pasti akan diberikan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan.
baginya ada yang mustahil. Untuk roh kesembuhan darinya, Yesusku, ku percaya padamu. Saya yakin kau percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Ketika seorang insan tidak mengalami pendarahan yang begitu luar biasa, dengan iman kita berkata, dengan menjawab sumbernya Tuhan, saya pasti sembuhkan. Pada saat itu, seberapa besar imanmu kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa melalui darahnya Tuhan mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Yakin dan percaya bahwa itu. Amin. Haleluya.
Kami yakin, kami percaya Tuhan. Setiap kami dipulihkan daripada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan menerima sabdamu. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Sabdamu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau percayakan bagi kami pada saat ini. Sembunyikan di dalam salib Tuhan. Jamai dan juga bibirnya Tuhan. Sehingga Tuhan, perkataan mulai berlaku di dalam kehidupan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Bersama persembahan kami, Engkau akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Selamat pagi. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Saudaraku, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, di sana ada hadirat Allah. Karena kita bilang kalau Tuhan hadir, Dia bukan hadir begitu saja. Ketika Dia hadir, ada berkat yang Dia sediakan sesuai dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau engkau datang karena engkau rindu, kalau engkau datang karena engkau butuh Tuhan, kalau engkau datang karena engkau mencari Dia, maka percayalah ada jawaban pagi ini bagi engkau. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, waktu saya masuk saya lihat, wow, luar biasa, sudah berubah sekali, jauh berubah. Ruangannya semakin manis, dengan harapan jemaatnya pun lebih manis lagi. Amin. Haleluya. Berubah semua. Yang nggak kepake udah dibuang. Hah? Oh, pakai semua. Masih juga dipakai. Kalau saya nggak kepake, saya buang. Oke, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka kitab kita. Minta maaf saya agak terlambat. Saya sudah WA tadi pagi sama anak. Bilang kami saya terlambat karena sudah berapa kali perjamuan di tempat saya di luar, jadi diminta harus layan, jadi habis pelayanan perjamuan jadi saya lupa tadi kalau nggak salah berapa menit saya di gereja saya tadi. Saya percaya jemaat Tuhan terberkati dengan pelayanan. Oke, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan buka Alkitabmu dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 20. Markus pasal 7 ayat yang ke-20. Memang sudah begini posisi kalau ibadah. Kita pun di sana pakai jarak, pakai masker karena demi kesehatan kita.
salah, memang situasi begini, tapi jangan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Selama engkau rindu Tuhan, apapun keadaan kita beribadah pasti berkat. Oke. Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-20. Kayaknya egonya dimatiin aja ya. Dikurangi. Ayat 20. Kita baca bersama firman Tuhan. 2, 3 ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Firman Tuhan, pagi ini saya beri judul saatnya bersih. Kenapa saya mulai dengan kata tadi? Wow, ruangan ini berubah. Kenapa? Karena ada saat bersih. Saudara memperbaiki ruangan ini supaya apa? Supaya nyaman. Kita buat ruangan kita senyaman mungkin supaya apa? Ketika kita ada di sini, kita betah di sini, kita menikmati hadirat Allah, kita menikmati sukacita Allah. Tapi coba Bapak Ibu, engkau ada di satu ruangan, ternyata kelihatan bersih, tapi bau. Karena mungkin di atasnya ada tikus yang mati. Nyaman? Nanti kita beradaptasi dengan lingkungan. Ntar juga sama kayak kita. Ketika engkau masuk di satu ruangan yang kotor, yang berdebu, yang bau, maka engkau akan berusaha membersihkannya. Dan ketika semua yang kotor itu keluar, semua yang kotor itu dibersihkan, dibuang, maka ruangan itu menjadi nyaman. Ruangan itu menjadi tempat yang enak. Dan ingat baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus bilang tubuhmu adalah baiknya Allah, rumahnya Allah, tempat tinggalnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan tinggal di rumah, di tempat yang nyaman. Roh Kudus akan menempati rumah yang bersih, rumah yang indah. Yesus bilang, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajis. Pagi ini Bapak Ibu, kita mau buang. Amin. Kita mau buang yang najis. Amin. Kenapa? Karena yang najis ini bau di hadapan Allah. Karena yang najis ini kotor di hadapan Tuhan. Karena yang najis ini tidak bisa ditempati oleh Roh Kudus. Dan kalau engkau mau tubuhmu menjadi rumah Roh Kudus, maka semua yang najis, semua yang kotor, semua yang tidak layak di hadapan Allah, engkau harus buang, engkau harus tanggalkan, engkau harus lepaskan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tinggal di dalam. Apa yang kotor? Apa yang najis? Apa yang harus engkau buat? Apa yang engkau harus buat bersih-bersih dalam diri? Perhatikan ayat-ayat. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran. Jadi dari mana muncul pikiran jahat? Dari dalam. Yang menajiskan kita bukan apa yang masuk, bukan apa yang kita makan, tapi yang menajiskan kita yaitu apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di pikiranmu. Itu menajiskan engkau dan membuat engkau tidak layak untuk ditempati oleh Roh. Amin. Apa yang najis? Apa yang harus kita buang? Ada 12 kalau saya tidak salah. Ada 12 hal yang harus kita buang. Pertama, kecabulan. Kedua, pencuri. Ketiga, berbunuh. Keempat, berjina.
kita beres-beres kok. Kita nyapu, kita pel, semua berberes. Kenapa ruangan ini bau? Pasti engkau cari sumber baunya itu kan. Bahkan mungkin engkau bilang, gak ada orang yang betah tinggal di ruangan yang di atas plafon yang ada tikus mati. Kita akan mual-mual di situ, kita bisa muntah di situ. Kenapa? Karena bau. Sama Bapak Ibu, selama kita tidak beresin hidup kita di hadapan Allah, kita najis di hadapan Tuhan. Ingat, keselamatan itu sekali. Waktu engkau terima Yesus, engkau selamat. Tapi proses kedewasaan, di situ yang kita mulai buang yang najis. Proses pengiringan kita kepada Allah itu dari waktu ke waktu. Kita harus beres-beres. Setiap hari kita beres-beres. Setiap hari kita beres-beres. Sama. Ilustrasinya sangat mudah. Ketika engkau setiap hari nyapu di rumah. Kenapa setiap hari sapu? Karena ada yang kotor yang harus dibuang. Jangan dikata, saya kan sudah terima Tuhan, sudah dong selesai. Enggak. Kita tetap harus beres-beres Bapak Ibu. Kita harus terus membenahi kehidupan kita. Kita harus terus membenahi hidup kita. Benahi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ada kedapatan baik di mata Tuhan. Bukan baik menurut kata saya. Bukan baik menurut kata orang. Bukan baik menurut kata ibu gembala, bapak gembala. Tetapi baik menurut kata Tuhan. Saudara, kenapa hati itu bermasalah? Kenapa dari hati itu timbul pikiran-pikiran jahat dan itu berdampak besar? Kita tahu cerita. Ada Kain. Kejadian 4 ayat yang ke-5-6, tetapi Kain dan korban persembahan yang tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ada di sana. Kita tahu akhir cerita ini bukan? Kain bunuh Habel. Kenapa? Hatinya bermasalah. Ada Yusuf dan saudara-saudara. Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur, kemudian dijual ke Mesir. Kenapa? Karena ada hati yang marah di situ. Ada abang-abangnya yang bermasalah dengan hati. Itu sebabnya Tuhan bilang dari dalam, dari hati. Yang menajiskan kita itu dari dalam, dari hati. Dan ini harus saya udah dikasih tahu. Saya mau potong dalam lama. Saya cepat-cepat ya. Kenapa kita harus beres-beres? Pertama, Matius 5 ayat 8. Kenapa kita harus beres-beres? Kenapa yang najis harus kita buang? Kenapa nggak boleh pelihara? Jangan saudara merasa nyaman dengan kenikmatan daging. Engkau harus buang. Kenapa? Pertama, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang melihat Allah? Siapa yang melihat Allah? Di hatinya yang suci. Biar engkau berkata, aku sudah melayani, aku sudah begini, aku sudah mengono, dan lain sebagainya. Aku aktif dalam pelayanan. No. Selama hatimu bermasalah, engkau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Selama hatimu ada kebencian, selama hatimu ada iri hati, selama hatimu ada persaingan yang tidak baik, engkau tidak akan pernah melihat Allah. Biar pakai jas, pakai baju putih. Tuhan tahu soal orang. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati. Maka Alkitab bilang, orang yang suci hatinya, dialah yang akan melihat Allah. Mau lihat Tuhan, saudara?
Jangan kita udah capek melayani, beribadah, menopang pelayanan, pas buka mata kita nggak di surga, kita ada di tempat yang terkutuk, kita nggak lihat Tuhan. Wow. Waktu saya masih pelayanan di daerah Palembang, saya dengan teman, ada teman, itu dia sudah saksikan ini. Kami suka buka-buka pelayanan di transmigrasi. Kami bawa sepeda, kadang kami naik sepeda, kadang sepeda naikin kami. Kenapa becek? Jadi mau dipikul sepedanya, nggak bisa jalan. Saking capeknya, satu ketika saudara turun. Saya dulu turun. Tapi tetap ngerem teman saya. Saking enaknya dia lepas sepeda, masuk ke got. Langsung dia bilang, pas jatuh, Tuhan kalau gua masuk neraka, gua mati. Maksudnya, udah capek pelayanan, masa sih masuk neraka? Kan gak mungkin kan? Artinya, jangan sampai kita capek pelayanan, tapi gak beres hati. Karena Alkitab bilang, yang lihat Tuhan itu orang yang suci hati. Suci hati. Orang yang suci hatinya lah yang dapat melihat Allah. Tidak semua orang Kristen, tidak semua pendeta, tidak semua pelayan dapat melihat Allah. Yang melihat Allah, orang yang mau beres-beres, yang mau jaga hatinya, yang mau sucikan hatinya, yang mau buang semua yang najis sehingga dia layak di hadapan Allah. Amin. Kita menjadi jemaat Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Kedua, kalau kita beres-beres, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Orang kalau beres-beres hati, maka dia nikmati damai sejahtera. Orang kalau hatinya beres, kalau dia membereskan kehidupannya, semua yang kotor, semua yang najis, semua yang gak benar, dia buang dari hidupnya, maka dia pasti menikmati damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah rahasia kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Ada masalah, tapi engkau tetap damai. Ada persoalan, tapi engkau damai. Ada tekanan hidup, ada tekanan yang begitu bertubi-tubi, tapi engkau tetap damai. Kenapa? Karena hubunganmu dengan Tuhan beres. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak dijanjikan Tuhan tanpa masalah, bukan? Ada masalah. Mungkin masalah di toko, masalah di pekerjaan, di kantor, masalah di mana. Tapi kalau engkau beres hati, engkau punya damai sejahtera, engkau gak akan tertunduk ketika menghadapi masalah. Engkau akan berdiri tegak dan bertetap memandang Tuhanku pasti tobat. Ada damai. Tapi coba orang, kalau tak ada damai sejahtera, ya, kalau ada dosa, biasanya nggak damai, bukan? Kalau ada sesuatu yang kita buat dan menyakiti hati Tuhan, biasanya damai itu hilang. Dan kalau damai itu hilang, kita suka turing-turing, nunduk kepala. Aduh, kenapa kita damai? Tapi coba dia damai. Mau angin badai kayak apapun, dia damai. Hari-hari ini dengan mewabahnya virus corona ini, banyak orang yang tidak damai. Aku ke gereja pembaca,
ya, nanti deh. Bukan cuma di sini, saya yakin banyak di tempat tangan pun. Nanti deh. Nanti tak Tuhan datang nanti. Orang kalau hatinya beres, damai, sejahtera. Bukan berarti kita bodoh, bukan. Buktinya Bapak Ibu jemaat-jemaat pakai masker. Bukan bodoh kan? Kita tetap ibadah. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Kita tetap membangun keintiman kita kepada Tuhan. Kalau ada damai sejahtera Bapak Ibu, engkau akan nyaman jalan. Benar. Kenapa orang takut tak damai sejahtera? Ayat lain bilang tak sempurna kasih Tuhan dalam dirinya. Kalau kita ada tekanan, ada masalah, tapi hatimu beres, semua yang tidak benar engkau keluarkan, engkau beres di hadapan Allah, nikmati kedamaian dari Allah. Alkitab tidak menjanjikan tanpa masalah. Hidup tanpa masalah tidak ada dalam Alkitab. Ada masalah, ada persoalan, tapi Tuhan bilang anak Tuhan pasti damai. Anak Tuhan pasti damai. Jadi engkau bisa koreksi dirimu masing-masing. Kalau engkau tidak damai, mungkin ada yang engkau simpan di hati, yang engkau buang, yang engkau masih pikir aduh sayang. Engkau harus supaya engkau damai, supaya engkau sejahtera. Amin. 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 Ketiga, kalau hati kita beres, ketiga, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik kepada siapa? Kepada siapa? Yang tulus hati dan bersih. Mau nikmati kebaikan Allah? Amin. Allah itu baik. Maka kita suka nyanyi, Allah itu baik, Dia sungguh baik bagiku. Allah itu baik. Tapi dengan baik, Allah itu baik kepada siapa? Kepada orang yang tulus hati, kepada orang yang bersih hati. Allah menjanjikan begitu banyak kebaikan yang akan Dia limpahkan kepada kita. Baca Alkitab. Allah menjanjikan semua yang baik bagi setiap orang percaya. Bahkan Tuhan bilang, engkau tidak akan pernah turun, tapi naik. Alkitab bilang engkau jadi kepala, bukan ekor. Bukankah itu hal yang baik? Amen. Tapi semua yang baik ini disediakan Allah, diberikan Tuhan kepada mereka yang tulus hati, yang bersih hati. Jadi kalau saudara berpikir, kok Tuhan kenapa saya belum diberkati, kenapa saya tidak diberkati, kenapa doa saya tidak dijawab, mungkin hatimu nggak bersih, mungkin hatimu nggak tulus. Ada orang kalau tertekan baru datang di gereja, tolonglah saya Tuhan, tolong. Pas selesai, goodbye. Ditelepon sama ibu gembala, kenapa? Aduh tante, aku sibuk tante, aku begini tante. Hatinya nggak tulus. Waktu saya masih bekerja di daerah Balikpapan,
teman-teman. Dari kerja harian, puasa terus. Kerja diri, puasa, capek itu luar biasa saudara. Dia puasa. Diangkat jadi karyawan tetap. Dia panggil istri dan anaknya. Tinggalkan pastori, permisi maksudnya kan. Itu kami mau tinggal di New York. Seminggu masih datang. Sebulan kemudian sudah datang. Lama-lama enggak datang. Saya sudah jadi suruh sama Tuhan. Aku tidak ibadah. Jangan ada masalah. Pak, kenapa orang lain ibadah? Dia bilang, apa yang saya kerjain? Semua yang saya doain sudah ada. Apa yang begitu? Apa yang mau minta? Tuhan ini orang. Enggak lama dia ngomong itu, saudara. Kalau saya tidak salah, 1 atau 2 bulan kemudian, mobil yang dia bawa, dia terjadi kecelakaan dan kesalahan sendiri. Langsung dipecat, selesai. Datang lagi gereja, malu. Itu nggak tulus namanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan mau berkati kita, yang penting kita tulus. Amin. Tuhan mau berkati kita, yang penting hati kita bersih. Nggak usah lirik yang lain. Tuhan kenapa dia begini, kenapa dia begini, kenapa dia begini. Oh, aku mau nggak usah. Urus hatimu, urus pribadimu, urus hidupmu di hadapan Allah. Nggak usah urus yang lain. Kita kan sukanya ngurus orang. Cepet banget Bapak Ibu, cepat bersihin aja. Jangan ada corona. Waduh. Kita gampang sekali ngurus orang, tapi susah ngurus hati. Susah ngurus diri sendiri. Itu sebabnya pagi ini firman Allah berkata, saatnya engkau harus bersih-bersih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita nggak tahu umur kita berapa lama di dunia ini. Kita lagi nyanyi happy selamat ulang tahun, enak tahun besoknya juga. Gitu. Maka sebelum datangnya waktu kita sudah beres. Bukan hanya beres supaya kita masuk surga, bukan. Kalau hidupmu beres di hadapan Allah, kalau engkau sudah bersih-bersih, sudah buang yang kotor, sudah buang yang najis, engkau diberkati di dunia ini. Engkau disertai di dunia ini. Doa-doamu pasti dijawab. Walaupun jawaban Tuhan selalu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Bukan. Tapi dengar baik. Kalau kita beres, percaya Tuhan pasti dijawab. Kalau engkau beres di hadapan Tuhan, maka percaya engkau pasti lihat Tuhan. Engkau pasti nikmati damai sejahtera Allah. Engkau pasti menikmati semua yang baik dari Allah. Itu sebabnya pagi ini saya nawar bapaknya. Saya cuma mau bilang, firman Allah cuma mau bilang, sudah saatnya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, tapi hari ini bereskan hatimu di hadapan Tuhan, supaya doamu dijawab, supaya ada mujizat, supaya ada kesembuhan, supaya ada perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita sesuai dengan janji-janji Tuhan. Amin. Mari berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan. Salibnya teramat mulia. Mari para pelayan silakan maju.
kuduskan kami saat ini Bapa. Ampunkan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami di hadapan-Mu. Sehingga ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami percaya tubuh dan darah-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Urapi dan berkati kami para pelayan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati roti dan anggur ini menjadi roti dan anggur yang menjadi menguatkan setiap kami yang menerimanya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salibnya.
Sudah semua? Puji Tuhan. Mari angkat tangan roti di tangan kananmu. Haleluya. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagi nama. Angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan iman dalam Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya setiap kita pasti diberkati. Kalau engkau rela untuk beres-beres, kalau engkau rela membuang segala yang najis dari dalam hidup, engkau pasti melihat Tuhan. Engkau pasti menikmati damai sejahtera. Engkau pasti diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Kadang-kala kita berkata, Tuhan, saya sudah setia, saya sudah melayani, kenapa saya belum diberkati? Mungkin ada masalah dengan hati. Haleluya. Kita nyanyi, pulihkan hatiku dengan kasih. Kita nyanyi satu pujian. Kini saatnya berdiri di atas. Mari
bersih hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan menikmati perjanjian Allah kalau hatimu bersih di hadapan Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat yang besar dari Allah kalau hatimu bersih di hadapan Allah. Saatnya engkau harus beres-beres semua yang menajiskan hidupmu. Engkau harus buang, engkau harus keluarkan, supaya engkau dapat melihat Allah, supaya engkau menikmati damai sejahtera Allah, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Mungkin istri, suami, anak-anak tidak tahu apa yang ada di hatimu. Gembalamu pun tidak tahu apa yang ada di hatimu. Rancangan-rancangan di hatimu tidak ada orang yang tahu, hanya engkau yang tahu. Dan kalau itu yang kotor, buang supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu isi hatimu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi pesan Tuhan bagi kita hari ini, keluarkan semua yang najis supaya kita lebih diberkati lagi, supaya kita lebih menikmati kebaikan-kebaikan. Kita masuk untuk selalu bersih hati, tulus hati Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang datang pada saat ini Bapa, kami datang dengan ketulusan hati kami. Amin, haleluya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau akan memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, dan Engkau akan merasa berlipat dari ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Kita angkat pujian itu berkata, kasih Allah melingkupi saya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus
sudah memberkati kami. Bahkan firman-Mu yang begitu indah meteraikan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami pulang sebentar, kami pulang membawa berkat. Kalau ada di antara umat-umat-Mu siang hari ini yang datang dengan tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan heran. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan beri ketetapan iman yang teguh, yang menghadapi tantangan pencobaan, dalam nama Yesus, Tuhan beri kemenangan dari surga. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, pakai dia terus dengan heran, baik dalam penggembalaan dia, dalam penginjilan dia, dalam dia mengajar. Tuhan tolong, Tuhan memberi dia kekuatan, bahkan terlebih urapi dia dengan urapan Roh Kudus. Ibu Gembala di tempat ini, kami tetap bawa terus dia dalam doa, beri dia kekuatan, kesehatan, hikmat, terutama pengurapan Roh Kudus. Mampukan hamba-Mu ini supaya dia tetap bertahan melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu siang hari ini, seberapa besar yang mereka sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan tilik dari Maha Tinggi, Tuhan balas berkat sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasih